Bagaimana pola seorang nabi berdoa kepada Allah. Dari situ juga kita paham bagaimana tingkat keimanan seseorang dalam menjalani proses dia beriman, proses dia percaya, proses dia mengenal Allah, sampai memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin proses itu di luar prediksi dia. Tapi saya berat sekali melakukannya gitu, tapi tidak mungkin rasanya. Pertama dibuka dengan keluhan. Jadi kayak puzzle gitu. Saya kemarin tuh ngelihat, oh iya, sekelas Nabi Zakaria tuh baina makhofatain, takut sama Allah, di sisi lain takut juga doa tidak dikabulkan Allah. Tapi kalimatnya tuh loh, zikru rahmatika rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Lihatlah kalimat walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Nah, kemarin dapat kiriman dari Ustaz Adia, ada doa malas rupanya. Gimana ya mendoa malas tuh? Lihat, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zanad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah la yaqulanna, jangan pernah sekali-sekali kalian itu mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al mas'alata fa innahu la mukrihalahu. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Bahasa lainnya apa? Ini doa, kan saya suruh doa tuh angkat tangan. Terus orang letakkan tangannya di bawah. Seolah dia mau bilang apa? Ya Allah kalau kau kabulkan alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Gimana intonasinya? Ya Allah kalau kau kabulkan alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Enggak boleh gitu. Ya Allah ampunkan saya ya Allah, kalau kau mau lah. Ini bukan beli sayur di pasar swadaya. Saya mau beli Pak sayur Bapak, tapi kalau Bapak mau lah. Kalau enggak mau enggak apa-apa, saya tinggal, saya beli lauk lain. Itu kan kerjaan emak-emak kan, nawar terus pura-pura ditinggal. Ternyata enggak dipanggil, nyaman. Jadi kalau berdoa Bang Kakak, makanya saya masukkan dalam doa. Masih ingat enggak? Doa itu satu, harus dari hati. Yang kedua, faham. Yang ketiga, yakin. Ayo, berdoa dari hati. Sadar, banyak dosa aku nih, banyak aib. Sadar, Allah nih yang maha mengabulkan, Allah yang maha tinggi, maha kuat, maha hebat. Faham, tidak semua doa itu dikabulkan seperti yang kita minta. Ada waktunya doa itu diganti Allah dengan yang lebih baik. Masih ingat cerita seorang bapak-bapak yang berdoa, mana Bang Abu? Oh tak ada pula Bang Abu. Ya Allah engkau pengen pick up ya Allah. Kalau enggak ada pick up kijang pun enggak apa-apa ya Allah. Coba dengarkan doanya. Ya Allah engkau pengen pick up. Kalau enggak ada pick up kijang pun enggak apa-apa ya Allah. Loh kok gini doanya? Karena depan multazam dikabulkan Allah. Ini cerita dari Habib Iskandar. Balik tanahnya dibeli orang. Udah lama jual tanah itu enggak laku-laku Bang. Balik dibeli orang 2 tanah itu. Dapat pick up, dapat kijang. Naik kalau doa tuh. Maka Abang Kakak kan saya sering bilang, kalau doa itu dalam kondisi sadar, paham, dikabulkan. Ya Allah, hamba perlu titik. Tapi hamba tidak ingin bermaksiat dalam mendapatkannya ya Allah. Tidak usah pakai riba, tidak pakai zina, tidak pakai riswah, tidak pakai nipu. Tapi di antara 3 elemen ini, dari hati, faham, dan yakin. Mana yang paling penting? Dokter, Bang Sandi, tolong isikan saya pulsa. Ini contoh aja. 10.000 ya. Saya mau nelpon mama saya. Ayo, tolong isikan. Berapa kira-kira ya dulu? Saya minta 10. Belum malah ngisikan 100.000. Oke. Terus saya bilang gini. Tapi Pak Dokter, kalau saya lihat-lihat tampang antum nih, kayaknya enggak mampu belikan saya pulsa. Apalah rasanya? Lulus SMK. Gara-gara saya bilang
sama Dokter Sandi. Saya bilang, kayaknya antum tidak mampu lah belikan saya pulsa. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau bilang, ya udahlah kalau kau memang tidak percaya, aku tak belikan. Seorang manusia bisa tersinggung ketika diremehkan, dilecehkan oleh, saya tidak bermaksud menyamakan Allah dengan manusia. Tapi bagaimanalah Allah yang menginstruksikan kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, maka pasti aku kabulkan. Berdoa itu perintah. Coba diulang. Yakin, husnuzon kepada Allah, itu bagian dari al-kasbu wal ikhtiar. Itu bagian dari optimasi. Itu bagian di ranah kita. Hasil serahkan sama Allah sepenuhnya. Tapi mewajibkan diri untuk yakin sepenuhnya. Saya sudah punya istri. Istri saya halal. Bismillah, berhubungan badan, jadi anak. Di pabrik yang halal. Bukan pabrik orang kau bolongi. Yakin. Itu yang saya lakukan. Ini cerita sedikit ya. Waktu awal-awal menikah, setelah selesai itu ibadah, saya bilang dalam hati, ya Allah, jadikanlah ini nanti anak-anak yang soleh-soleha. Didoakan, dibacakan Al-Fatihah. Ada doa di situ. Ada prasangka baik. Saya sampai bayangkan, nanti cantik, ganteng. Doa, jangan berkinca-kinca ya. Kita ngapain selama ini? Salto-salto, kinca, gitu. Enggak gitu. Ada doa di situ. Saya ngomong sampai jumpa di Baitullah itu sejak kapan? Sejak dulu kala. Pada saat saya pernah diberangkatkan orang pakai itu, sejak itulah saya bilang sampai jumpa di Baitullah. 2016, belum lagi, sebelum itu malah. 2014, 2015 sampai jumpa di Baitullah tuh. Tapi kan tidak ada yang percaya, karena semua orang bilang, itu sih ayaman. Kapan kita mulai gelombang berangkat udah munjalan nih? 2023, 2024 ini kan? Bagi-bagi duit 5.000 itu? 2023, 2024 kan? Begitu benar-benar berangkat baru bilang, benar ya ayaman ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sampai jumpa di Baitullah. Rasa mau saya ketok kepalanya. Aku kan ngomong udah berkali-kali. Udah di dalam pondok tuh, udah jadi SPA, pergi orang lain. Di situ saya paham, oh iya hidayah tuh bukan masalah jarak fisik, dia jarak hati. Ada enggak orang yang fisiknya di Pontianak, tapi jauh? Ada orang yang fisiknya di luar Pontianak, tapi hatinya dekat. Jadi abang kakak, ternyata jarak itu bukan jarak fisik. Jarak itu adalah jarak hati. Pernah dengar ada orang tinggal di samping masjid tapi tak pernah ke masjid? Jumatan aja enggak datang, gila betul. Tapi ada orang, abang kakak, ada orang secara fisik jauh. Jarak rumahnya ke sini jauh. Tapi Masya Allah tabarakallah, datang terus beliau, hadir. Apa yang dekat? Ada orang dengan Baitullah, Ka'bah, Mekah, Madinah, jauh jaraknya. 8 jam, 9 jam kita naik pesawat. Tapi mudah aja bagi Allah untuk nyampaikan dia. Apa kalau berdoa satu? Apa itu modalnya? Kesadaran. Ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu. I'll do my best ya Allah, aku lakukan yang aku mampu. Tapi hasil aku paham betul, yakin, percaya sepenuhnya. Kalau engkau yang milihkan pasti yang terbaik udah. Aku tinggal taat. Kata Allah kan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu, sebisamu. Abang kakak, coba jawab jujur ya. Kita materi ringan-ringan ya hari ini. Orang tua abang kakak, ndak bisa taat atau ndak mau taat. Ayo jawab, jujur. Jawab jujur. Kan ndak mau kan? Ndak bisa berprasangka baik atau ndak mau berprasangka baik? Iya. Ndak tahu atau ndak mau tahu. Jadi jangan kaget abang kakak. Kalau ada orang tuh yang salah berdoa, ndak ngerti. Karena memang dari awal udah salah setting gitu. Maka stres. Saya sampai sedetik ini abang kakak ya, masih amat sangat meyakini. Ini bicara kesehatan Ustaz. Abang kakak, siapa yang percaya? Orang kalau badannya tuh gampang sakit, itu hatinya bermasalah. Siapa yang percaya? Jadi saya sangat percaya gitu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah semuanya. Kalau jelek, rusak. Soluhat jasadu kulluh. Jasad. Ini jasad.
Jadi abang kakak, daripada marah-marah, mending muhasabah. Jadi maksud saya, soluhat jasadu kulluh itu akan berdampak. Jadi saya tuh juga introspeksi abang kakak. Ketika misalnya badan saya lagi kurang nyaman atau apa tuh, saya istighfar dulu. Istighfar dulu, bukan istighfar saja.